Setelah iblis sampai di pohon biji gandum, dijelaskan iblis mengeluarkan serulingnya, dan memainkannya dengan sangat merdu. Hingga tibalah ketika Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa mendengarnya, mereka berdua bergegas mendatanginya untuk mendengarkan merdunya suara tersebut dan menikmatinya. Pada saat mereka berdua sampai di pohon biji gandum, iblis berkata kepada mereka berdua, "Wahai Adam, kemarilah, mendekat pada pohon ini." Nabi Adam menjawab, "Sesungguhnya aku dicegah untuk mendekat pada pohon itu." Lantas iblis pun menghasut dengan membalas jawaban Nabi Adam, "Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Hal ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 20. Wa qala, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat Jazila rahimakumullah. Setelah Nabi Adam dan Ibunda Hawa hidup bahagia di surga dan menikmati nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diterangkan bahwa Imam Wahab bin Munabah berkata, pada suatu ketika Nabi Adam alaihi salam berjalan mengelilingi surga. Tanpa sengaja beliau mendekati pohon biji gandum, yang mana pohon ini dengan mengikuti satu penafsiran adalah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihi salam mengetahui pohon biji gandum tersebut, maka beliau cepat-cepat lari dan menjauh, karena beliau sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memakan buahnya. Sobat Jazila rahimakumullah. Dalam penjelasan kitab Imam Suyuti dijelaskan bahwa pohon biji gandum di surga tersebut mempunyai beberapa tangkai. Di setiap tangkainya terdapat biji, dan setiap biji tersebut mempunyai besar sebesar kepala unta. Rasanya lebih manis daripada madu dan warnanya lebih putih dibandingkan dengan susu. Dilanjutkan dalam kisahnya, setelah iblis laknatullah mengetahui masuknya Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa ke dalam surga, iblis mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihi salam dicegah untuk memakan pohon biji gandum. Dikisahkan iblis pun akhirnya menghampiri pintu surga. Iblis berdiri di pintu surga selama kira-kira 300 tahun dari tahun akhirat. Dia selalu melihat ke sana kemari, mengawasi dan menunggu orang yang lewat di pintu surga. Dilanjutkan dalam kitab Imam Suyuti bahwa Imam Wahab bin Munabah berkata, setelah penantian yang begitu lama, pada suatu ketika tiba-tiba datanglah raja burung dari surga. Ia adalah burung yang sangat indah wujudnya. Ada yang mengatakan bahwa burung tersebut adalah burung merak surga nan indah. Ketika iblis melihat burung tersebut, maka bergegaslah iblis memanggilnya. Iblis menyuruh merak surga tersebut untuk mendekat kepadanya. Kemudian iblis berkata kepada burung tersebut, "Wahai burung yang indah, dari manakah engkau?" Burung tadi menjawab, "Aku dari pertamanan Adam." Kemudian iblis melanjutkan pertanyaannya. "Wahai burung yang indah, sesungguhnya aku mempunyai nasihat yang bagus, dan aku ingin engkau memasukkan aku ke dalam surga bersamamu." Burung tersebut menjawab, "Kenapa engkau tidak masuk sendiri?" Iblis kembali berucap, "Aku ingin masuk dengan cara sembunyi-sembunyi." Lalu burung merak tadi menjawab, "Aku tidak bisa membantumu untuk hal ini, akan tetapi, aku akan membawa temanku yang bisa memasukkanmu dengan sembunyi-sembunyi." Kemudian burung merak tadi mendatangi ular yang ada di surga. Diterangkan bahwa tidak ada ular di dalam surga yang lebih elok wujudnya daripada ular tersebut. Kepala ular tersebut dari yakut merah dan kedua matanya dari jabarjat yang hijau. Lidahnya dari kapur, dan kedua kakinya seperti kaki onta. Setelah bertemu, merak tadi berkata pada si ular, "Wahai ular, sesungguhnya di pintu surga ada satu malaikat dari malaikat mukarromin. Dia di sana, membawa suatu nasihat." Maka bergegaslah si ular tadi menemuinya.
Kemudian iblis berkata kepada ular, "Apakah kamu bisa membantu membawa aku masuk ke surga secara diam-diam? Karena sebenarnya aku membawa sebuah nasihat." Kemudian ular itu menjawab, "Bagaimana cara mengelabui malaikat Ridwan?" Iblis menjawab, "Bukalah mulutmu untukku." Lalu ular itu pun membuka mulutnya dan masuklah iblis ke dalam mulut si ular. Kemudian iblis berkata, "Wahai ular, bawalah aku ke dekat pohon biji gandum." Lalu ular itu pun membawanya dan meletakkan iblis di pohon biji gandum sesuai yang dipintanya. Sobat Jazilah rahimakumullah. Setelah iblis sampai di pohon biji gandum, dijelaskan iblis mengeluarkan serulingnya dan memainkannya dengan sangat merdu. Hingga tibalah ketika Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa mendengarnya, mereka berdua bergegas mendatanginya untuk mendengarkan merdunya suara tersebut dan menikmatinya. Pada saat mereka berdua sampai di pohon biji gandum, iblis berkata kepada mereka berdua, "Wahai Adam, kemarilah, mendekat pada pohon ini." Nabi Adam menjawab, "Sesungguhnya aku dicegah untuk mendekat pada pohon itu." Lantas iblis pun menghasut dengan membalas jawaban Nabi Adam, "Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Hal ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 20. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Sobat Jazilah rahimakumullah. Kemudian iblis melanjutkan perkataannya, "Wahai Adam, sesungguhnya siapa saja yang memakan biji dari pohon ini dia tidak akan bisa menua dan pikun." Iblis juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memakan biji tersebut tidak akan membahayakan mereka berdua. Dan iblis mengaku bahwa dia adalah pembawa nasihat kepada mereka. Dilanjutkan dalam keterangan kitab Imam Suyuti, kemudian Adam pun menyangka bahwa tiada yang berani mengucapkan sumpah dengan nama besar Allah pada kebohongannya. Dan Nabi Adam menyangka bahwa iblis laknatullah tersebut adalah malaikat pembawa nasihat. Wallahu alam bisawab. Sobat Jazilah rahimakumullah. Demikian kisah Nabi Adam alaihi salam episode ini, insyaallah kita akan sambung pada episode selanjutnya. Dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kita dapat mengambil itibar dari kisah ini. Wal afu minkum, syukron summa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.